Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 kelas IT 204. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Pancasila sebagai Falsafah Hidup Bangsa. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas pertama pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ali Akbar Gayo selaku dosen pembimbing kami pada mata kuliah kali ini. Sebelumnya kami dari kelompok 5 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Kak Dara Nailaisyah, yang kedua ada Kak Krisna Aji Putra, yang ketiga ada saya Masudatul Imami, dan yang terakhir ada Kak Sabrina Zulfa Wahidah. Berikut merupakan pokok pembahasan dari materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada makna filsafat, kedua, ciri-ciri karakteristik pemikiran filsafat, ketiga, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, 4, nilai-nilai Pancasila sebagai kesatuan yang utuh dan tersusun secara sistematis, dan yang kelima, ciri sistem filsafat Pancasila. Dan untuk materi pertama dan kedua akan dijelaskan oleh teman kami, Kak Sabrina Zulfa Wahidah. Makna filsafat. Filsafat berasal dari kata Yunani, philosophia yang berarti cinta akan hikmat secara bahasa. Filsafat merupakan bidang pemikiran manusia yang paling penting karena bercita-cita untuk mencapai makna hidup yang paling hakiki. Menurut Bertrand Russell, filsafat bisa dikatakan sebagai suatu usaha seseorang untuk menjawab pertanyaan secara dangkal terkait aktivitas sehari-hari yang menjadi dasar dalam menjalani kehidupan. Filsafat adalah ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan. Mengapa? Karena filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan dalam tindakan seseorang. Di antaranya mendorong cara berpikir kritis, membuat seseorang untuk berpikir dan merenung, dan membuat cara pikir seseorang menjadi lebih bijaksana. Arti filsafat yang pertama yaitu filsafat dalam arti proses, yang merupakan proses pemecahan suatu masalah dengan menggunakan suatu cara atau metode. Kemudian, arti filsafat menurut Produk adalah pengetahuan ilmu konsep yang merupakan suatu aliran tertentu seperti rasionalisme, materialisme, dan pragmatisme. Oleh karena itu, Pancasila sebagai falsafah dalam arti Produk yaitu sebagai pandangan hidup. Makna Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai falsafah hidup, nilai-nilainya dijadikan sebagai dasar dan motivasi dalam segala tingkah laku masyarakat dalam berbangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan nasional yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inti filsafat Pancasila sesuai dengan kelima silanya. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan sebagai kuasa prima atas setiap diri manusia. Kemudian poin kedua yaitu manusia sebagai makhluk individu ataupun makhluk sosial. Yang ketiga persatuan yaitu menyatukan berbagai kepribadian. Yang keempat yaitu unsur mutlak negara yang menjunjung tinggi nilai kerjasama dan gotong royong, serta yang kelima adalah memberi keadilan kepada semua orang, baik kepada diri sendiri ataupun orang lain. Ciri-ciri karakteristik Pancasila yang pertama yaitu menyeluruh atau komprehensif. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang sangat luas dalam memandang objeknya. Kemudian yang kedua mendasar sampai ke akar-akarnya dalam mengkritisi suatu pemikiran. Kemudian yang ketiga mencari kejelasan, bermuara dari kejelasan intelektual dan realitas dalam kehidupan. Kemudian berpikir rasional, mengacu pada argumen yang dipercaya merupakan salah satu karakteristik filsafat. Kemudian yang keempat yaitu spekulatif, merupakan pemikiran yang utama. Dan konseptual yaitu berpikir secara terkonsep dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian konsisten dalam berpikir logis dan juga sistematis terkait hal-hal yang saling berkaitan untuk membentuk pikiran yang utuh dan terstruktur. Kemudian integral yaitu kecenderungan untuk memperoleh pengetahuan yang utuh. Dan bebas yang dimaksud dalam karakteristik pemikiran Pancasila di sini yaitu bebas dari prasangka sosial dan juga kepentingan politik. Selanjutnya mari kita bahas mengenai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Yang pertama kita bakal bahas mengenai asal mula Pancasila. Nah, di sini gagasan konsep awal Pancasila itu dikemukakan oleh Presiden pertama kita Pak Soekarno pada sidang PPUPKI yang kedua.
Nah, setelah melewati beberapa proses persidangan, akhirnya Pancasila disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua, peran Pancasila dalam perjalanan sejarah Indonesia. Pancasila digunakan sebagai pijakan dalam pembentukan negara Indonesia yang menjadi panduan dan sumber inspirasi dalam mengatur kehidupan sosial, politik, dan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, perkembangan pemikiran Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Tahapan perkembangan Pancasila mencakup pemikiran awal yang lebih fokus kepada aspek politik dan nasionalis. Lalu yang kedua, tahap pengembangan yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, tahap penyempurnaan menjadi sistem filsafat yang lebih terstruktur. Yang keempat, tahap pelestarian sebagai landasan moral dan spiritual. Dan yang terakhir adalah tahap kontemporer yang terus diaplikasikan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di Indonesia hingga saat ini. Berikutnya, pengertian Pancasila sebagai landasan hidup bangsa. Nah, yang pertama itu definisi Pancasila. Nah, kata Pancasila tersendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila itu artinya prinsip atau nilai. Nah, dalam artian luas, jadi Pancasila itu merujuk kepada 5 prinsip dasar yang dijadikan landasan negara Indonesia. Lalu yang kedua, fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Sebagai dasar negara, landasan moral, pemersatu bangsa, identitas bangsa, dan yang terakhir adalah sebagai acuan pembangunan nasional. Prinsip-prinsip kelima sila Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima prinsip ini mengandung nilai-nilai moral dan etika yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Prinsip-prinsip Pancasila menjadi dasar ideologi negara Indonesia dan dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara Indonesia. Selanjutnya, perihal implementasi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Yang pertama, pendidikan Pancasila sebagai upaya implementasi Pancasila yang bertujuan untuk membentuk karakter dan memperkuat rasa cinta tanah air serta kebinekaan bagi para peserta didik. Yang kedua, implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, mengacu kepada upaya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam sistem politik yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, perihal tantangan internal dan eksternal dalam proses implementasi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Yang pertama, tantangan internal dalam implementasi Pancasila adalah masih banyaknya atau rendahnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai Pancasila. Banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang konsep-konsep yang terkandung dalam Pancasila, sehingga implementasi Pancasila tidak bisa berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, tantangan eksternal dalam implementasi Pancasila. Pengaruh budaya asing yang menghargai individualisme, hedonisme, dan konsumerisme dapat mengancam implementasi Pancasila di dalam masyarakat. Selain itu, pengaruh ideologi-ideologi ekstrim yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti radikalisme dan terorisme, juga dapat menghambat implementasi Pancasila. Nilai-nilai Pancasila adalah seperangkat nilai dasar yang menjadi landasan bagi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Meliputi sila pertama yang mengajarkan dan senantiasa berserah diri dalam dan bergantung pada Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam hal keberhasilan maupun kegagalan. Nilai-nilai Pancasila, sila kedua, mengajarkan untuk saling menghormati, menghargai, dan membantu sesama manusia tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Nilai-nilai Pancasila, sila ketiga, mengajarkan untuk membangun rasa persatuan dan kesatuan di antara masyarakat Indonesia serta mendorong untuk menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan yang ada. Nilai-nilai Pancasila, sila keempat, mengajarkan untuk mengutamakan prinsip demokrasi dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan pemerintahan, yaitu melalui proses musyawarah dan konsensus yang dilakukan dengan cara menghargai pendapat aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sila kelima mengajarkan untuk memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi mereka yang membutuhkan seperti kaum miskin, anak-anak, dan kaum difabel. Pancasila sebagai sistem kesatuan yang utuh juga menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila tersebut saling mendukung dan menguatkan. Dalam penerapannya, Pancasila tidak bisa dipandang secara terpisah atau parsial,
tetapi harus menghayati secara menyeluruh dan internal sehingga terbentuk suatu sistem yang utuh, berimbang, dan seimbang. Sebagai sistem kesatuan yang utuh, Pancasila memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meliputi landasan ideologi, acuan nilai moral, pengikat kesatuan persatuan bangsa, panduan penyelenggaraan pemerintahan, sarana persatuan dalam perbedaan. Beberapa karakteristik Pancasila sebagai kesatuan yang utuh terdiri dari 5 sila, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, setara dalam nilai-nilainya seimbang, menjunjung tinggi hak asasi, menjunjung tinggi kebinekaan. Berikut nilai-nilai Pancasila yang sebagai kesatuan yang utuh dan tersusun secara sistematis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darana Ila Iksyan yang akan menjelaskan tentang poin kelima, yaitu ciri sistem filsafat Pancasila. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian sistem filsafat Pancasila. Filsafat berasal dari berbagai tokoh yang memusatkan perhatiannya pada manusia sebagai subjek. Terdapat perbedaan mendasar dalam pemikiran filsafat karena latar belakang, tata nilai, dan keyakinan yang berbeda antar tokoh. Suatu sistem filsafat minimal mengajarkan tentang sumber dan hakikat realitas, falsafat hidup, dan tata nilai, serta teori terjadinya pengetahuan manusia dan logika. Sistem merupakan sebuah kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur dengan fungsi sendiri-sendiri dan tujuan yang sama, serta keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain sehingga membentuk kesatuan yang bulat dan utuh. Pancasila sendiri juga merupakan sebuah sistem karena terdiri dari unsur-unsur yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah sebuah kenyataan objektif yang terletak pada Pancasila sendiri dan berbeda dengan sistem filsafat lainnya. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat yang terdiri dari 5 sila yang saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang menyeluruh. Dalam Pancasila terkandung filsafat hidup dan cita-cita luhur bangsa Indonesia mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungannya. Kesatuan antar sila Pancasila tidak hanya bersifat formal logis, tetapi juga meliputi kesatuan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Sistem memiliki ciri-ciri kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan utuh. Pancasila sendiri terdiri atas 5 sila yang masing-masing memiliki fungsi, tujuan, dan nilai-nilai yang dimaksudkan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pancasila juga dapat dipahami dari pemikiran dasar yang terkandung dalamnya mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, dirinya sendiri, manusia lain, dan masyarakat bangsa Indonesia dengan nilai-nilai khasnya. Yang ketiga yaitu contoh Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sehari-hari, gotong royong dapat diaplikasikan dengan saling membantu dan bekerja sama dalam lingkungan sosial. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengajarkan pentingnya keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan menghormati hak-hak individu atau hak asasi manusia, mengakui persamaan derajat, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dengan menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan mencintai dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, menghargai perbedaan budaya, suku, agama, dan ras. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan menghormati pendapat orang lain, terlibat dalam diskusi yang konstruktif, selalu memihak dan membela negara yang memperjuangkan kemerdekaannya. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menekankan
pentingnya pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dengan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Selanjutnya yang keempat yaitu ciri-ciri sistem filsafat Pancasila. Yang pertama, terbuka terhadap perubahan. Sistem filsafat Pancasila terbuka terhadap perubahan dan perkembangan zaman, sehingga dapat terus berkembang pada masa sekarang dan masa yang akan datang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Sistem filsafat Pancasila menempatkan nilai-nilai moral sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Sistem filsafat Pancasila menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya, serta memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, berlandaskan pada demokrasi. Sistem filsafat Pancasila menganut prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang terakhir yaitu karakteristik Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat yang demokratis. Pancasila menganjurkan adanya musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Pancasila mendukung pemilihan umum yang adil dan bebas dan mendukung prinsip-prinsip demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang benar. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat yang progresif. Pancasila bukan sekedar sistem filsafat tradisional, namun juga merupakan sistem filsafat yang progresif dan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Pancasila terus diperbaiki dan dikembangkan sehingga tetap relevan di era modern. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat yang mengutamakan kebinekaan. Keberagaman dianggap sebagai salah satu kekuatan utama bangsa Indonesia. Pancasila menekankan tentang pentingnya menghormati, merayakan, dan mempertahankan keberagaman yang ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ditunggu kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.